Ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad amma ba'd. Pertama kami sampaikan kepada Pak Makarim dan keluarga Mbak Tina. Kemudian yang kami sebutkan sebagai kontributor yang luar biasa juga Mbak Triindang Sukawati. Kemudian rekan-rekan alumni IKAS tergabung dalam IKAS semasa 85 serta para tamu undangan informal yang sudah hadir di kesempatan ini. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Pada pagi ini kita sudah bisa bertemu sesuai janji jiwa masing-masing kita dan lumayan banyak yang hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kalau ada yang bisa hati-hati meh kepleset. Oke, terima kasih Pak Sunoto ya atas waktunya, dan alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul ya, sudah 2 tahun mungkin ya kita bisa berkumpul seperti ini. Di sini hari ini benar-benar kita bersyukur dan banyak rakyat ya. Termasuk saya ucapkan terima kasih ya kepada Pak Makarim dan Bu Tina sebagai sohibul bait ya, yang telah menyediakan atau menyempatkan tempat yang luar biasa. Dan tadi sudah disebutkan ke Endang dan mungkin Bu Halim juga, tapi Bu Halimnya belum nampak. Baik, jadi acara ini sejujurnya silaturahmi. Jadi poin utamanya silaturahmi, di mana selama ini kita hanya bisa lewat WA group ataupun ya WA video call ya. Nah, hari ini benar-benar kita bisa tatap muka. Alhamdulillah COVID sudah berlalu ya, meskipun masih dalam tahap proses endemik. Namun ini sangat kita syukuri, kita juga sudah menikmati Lebaran kemarin di perjalanan di Ponorogo juga luar biasa. Jadi kenapa kita santai saja, lebih banyak acara santainya. Jadi saya tidak panjang lebar, saya ucapkan terima kasih kepada Pak Soko, Pak Imam, Pak Kico, Pak Ami Joyo dan Pak Habib Sigit ya, yang telah hadir juga di sini. Pak Yoni ya, dan istri Titi ya juga. Terus teman-teman semua ya, baik teman-teman semua yang sudah hadir dan Nyonya tentunya ya, semoga sehat walafiat semua, amin ya rabbal alamin. Saya rasa pembukaan kita sudah kita buka. Oh iya. Dalam suasana lebaran ada tips dan memang harus disampaikan. Jadi kita ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin kepada seluruh teman yang ada di sini ya. Intinya seperti itu tadi ya. Jadi kita acara hari ini silaturahmi, untuk kesan halal bihalal tetap ada, namun poin utamanya adalah tatap muka. Dan tak lupa kepada Pak Wondo ya, Wondo dan Wondo dan Putri yang hadir. Saya sangat apresiat ya, berkenan hadir meskipun dengan segala upaya yang luar biasa. Ya, jadi semangat Pak Wondo ini kita dukung. Jadi semua penyakit insya Allah ada penyembuhnya dari Allah Maha Kuasa ya.
Amin. Kita berdoa semuanya untuk kesehatan kita sendiri dan kepada teman-teman kita yang sakit seperti Pak Wondo. Amin. Ya, saya bersyukur Pak Wondo bisa join. Alhamdulillah. Ya, nanti kalau memang merasa capek, monggo istirahat. Ya, jangan terlalu dipaksakan Pak Wondo. Tapi kalau mau nyanyi, ya monggo juga. Nah, karena nyanyi itu katanya Pak Nyoto obat, segala obat. Nah, mau duet sama Pak Makrus, mari-mari ya. Nah, oke, saya rasa cukup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Saudara Joni, Pak Wondo, Bapak Ketua, yang barusan memberikan statement, foto yang barusan suaranya saya hari ini bergembira sekali karena perempuan lagi. Selalu saya ditanyakan oleh teman-teman, kapan tuh teman-teman Ponorogo tuh kumpul di rumahnya Pak Makarim. Saya bilang, saya tanya sama Ina, gimana? Pokoknya kalau COVID ini nggak ada cerita lah, pokoknya nggak ada yang mau datang gitu. Jadi kita ngadakan nggak ada yang mau datang. Ternyata, alhamdulillah, ya ini termasuk banyak loh, ya. Pak Wondo juga bisa tahu ya, ini merupakan suatu hal yang luar biasa. Nah, kedua saya ingin juga turun rembuk ya. Saya boleh perkenalkan nih Pak Jenderal Joni ini kan sekarang dapat jabatan sebagai Direktur S3. Ya, nah, jadi kalau ada teman-teman dari Ponorogo yang ingin melanjutkan pelajarannya ya. Nah, tanpa biaya karena ini fellowship, jadi ini biaya negara ya. Nah, itu bisa dimasukkan ataupun disampaikan kepada beliau ya, kawan-kawan ini, karena sekarang banyak sekali peminat yang masuk ke situ Pak. Misalnya saja ya Pak Hasto Kristianto ya, beliau juga pernah kemari dan untuk angkutan itu sudah sebentar lagi sudah graduate. Pak Safi Samsudin, Pak Tio Sambuaga ya, terus Pak Dev atau anggota DPR Dev segala macam. Lah, kalau mereka bisa kenapa Pak teman-teman dari Ponorogo nggak masuk gitu? Iya kan? Padahal itu kebetulan masih di dalam jangkauan beliau dan juga kita yang ada di sana juga bisa membantu gitu. Jadi oleh itu kalau misalnya saja informasi juga di Unhan itu tidak hanya S3, jadi ada S2. Jadi S2 itu untuk magister pertahanan ya. Nah, itu juga bisa ditempuh tanpa biaya karena itu beasiswa. Ya, di samping itu ada S1 yang katanya sudah ada 6 jurusan ya yang sangat luas dari kedokteran sampai ke hal-hal yang lain. Jadi oleh karena itu mumpung kita itu ketemu gitu ya. Mumpung kita ketemu, kenapa kok kita nggak saling share kesempatan? Ya, di samping juga kita share benar-benar ya, saya tadi Mas Hado cerita soal Pak Wondo ini hati saya terenyuh ya, karena saya tuh selalu mengikuti bagaimana perkembangan Pak Wondo itu dari WA ya, bagaimana beliau juga tersenaruh ya, itu menunjukkan hatinya itu hati baja gitu ya, jadi menghadapi itu. Jadi saya sekali lagi mengharapkan agar supaya forum ini, forum kita senang-senang, forum kita share, dan juga kita untuk memberi kesempatan pada semuanya. Mumpung yang jadi bos di situ tuh Jenderal Joni, ya, kenapa kok kita nggak ikut-ikut untuk memanfaatkannya gitu, ya kan? Dan saya juga senang ya, saya baru dengar dari istri saya bahwa ternyata Ibu Joni itu masih saudara istri saya, dan itu taunya karena acara ini. Sebelumnya kan kita nggak tahu kan. Jadi insya Allah kita semua bersama-sama bisa sehat semua, dan semua kita sama-sama sejahtera dan juga saling bisa memberikan kesempatan satu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini patah katanya. Kemudian ide mengenai tadi hubungan kita dengan Unhan tadi, sebenarnya masih ada lagi Mas ya, yang orang Ponorogo yang di Unhan ya, Mas Genot itu ya, Mas Genot ya
Ya barangkali kalau diperkenankan nanti kita follow up dengan biasanya kita mengadakan webinar gitu ya. Ya nanti mungkin ini informal, jadi informal para. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Prof. Makarim Wibisono, yang kami hormati teman-teman IKAS masa 85, kalau saya 86. Saya sebelumnya memperkenalkan diri walaupun sudah kenal. Nama saya sebetulnya itu Joni Wijayanto. Nah di Akabri itu saya dipanggil Joni. Kata Dian Pesesa, apalah arti sebuah nama. Dan saya gitu aja. Tapi ada untungnya Mas. Saya waktu tugas di Probolinggo itu disantet orang Banyuwangi mental terus, bukan sakti. Kleru jeneng. Luar biasa. Saya sedikit cerita tentang Universitas Pertahanan. Sebelumnya saya aslinya orang tempur. Jadi saya infanteri, tugas di timur perang itu 7 tahun. Jadi kembali masih hidup itu alhamdulillah nyawa saya termasuk nyawa cadangan. Aceh, Irian seperti itu sudah saya lalui. Nah kemudian cita-cita saya dulu itu mau menjadi Pangdam, Panglima Kodam. Ternyata sama Allah itu tidak boleh. Wes kowe ning pendidikan aja. Alhamdulillah saya bisa menyelesaikan S1 itu saya waktu di Malang tahun 93. Kemudian S2 saya tahun 2008, S2 kembali tahun 2017, S3 saya 2017. Saat ini saya lagi sekolah lagi S2 di SPS ya. Cerita tentang Universitas Pertahanan, monggo nanti dulur-dulur dari Ponorogo. Saya pernah saat itu menawarkan zaman bupatinya Ipong. Pak Ipong, tolong bikin MOU dengan Universitas Pertahanan supaya saya akan prioritaskan apakah menyangkut putra putri atau pegawai negerinya itu. Tapi nggak ada aksi. Padahal di beberapa kabupaten itu mulai bupati, wali kota, gubernur itu nyari-nyari kita. Gitu. Justru ini yang saya orang Ponorogo kok dablek gitu. Ya, sudah. Mungkin kelasnya sampai di situ aja. Selain S3 yang dijelaskan Prof. Makarim tadi, S3 kita ini memang kalau kita berbicara Universitas Pertahanan itu berdiri tahun 2009. Didirikan oleh Presiden saat itu SBY. Berkembang, waktu itu hanya S2 aja. S2 UNAR itu ada 27 prodi, program pendidikan. Sungguh luar biasa sebetulnya. Jadi ada prodi MP, MP itu manajemen pertahanan. Pertahanan itu anak konotasi bahwa pertahanan itu lingkupnya luas. Ilmunya sama dengan beberapa universitas sama, tidak terlalu beda jauh. Kemudian S1 itu ada 10 prodi, program pendidikan. Ada kedokteran, ada farmasi militer, ada teknik militer, ada kimia, biologi, fisika, matematika. Luar biasa. Kemudian ditambah lagi D3, itu ada di Belu. Itu juga ada 10 prodi. Semuanya gratis, SPP tidak ada, dapat uang saku tiap bulan, dapat pakaian, pokoknya tinggal masuk, tinggal belajar. Nah program kita S1 ini, begitu lulus dari S1 hanya 2 pilihan, masuk militer atau PNS. Sudah luar biasa, jadi jaminan hidup itu ada gitu. Bahkan bela negara itu dilatih di Magelang, ikut bersama-sama akademi militer 1 bulan supaya dia punya cinta kepada tanah air. Nah selain gratis, ada kegiatan KKDN, kuliah kerja dalam negeri dan kuliah kerja luar negeri sesuai dengan prodi. Kalau SPS, sekolah perang semesta itu biasanya daerah-daerah Amerika. Kemudian kalau ekonomi berkembang, artinya bisa Jepang, bisa Cina dan sebagainya. Semuanya gratis. Kenapa kesempatan itu kok nggak diambil gitu? Saya pernah mengetes itu, wawancara sama saya orang Ponorogo. Saya juga nggak kenal.
Yang penting tak delok tanggal lahirnya Ponorogo. Tak kayak nilai 99. Saya padahal nggak kenal itu. Supaya apa? Ponorogo ini ada perwakilan gitu. Nggak tahu orang Ponorogo itu sampai sekarang juga nggak kenal saya. Gitu. Jadi saya hanya nyari orang Ponorogo. Pernah suatu ketika cerita saya bagian personal ya di Kodam 6, Tamtama sama Bintara. Itu tak cari pertama kali itu orang Ponorogo dulu. Ya ketemu 5, ini ketemu 5. Perintah saya begini, ini semua 5 harus masuk, semua harus 5 masuk. Nah Bapak kenal? Enggak. Itu tempat tanggal lahir saya bilang. Bukan KKN ya, bukan ya. Karena kan saya nggak kenal gitu. Karena lillahi ta'ala aja. Nah dari cerita ini, mohon nanti kalau ada keluarga, ada ponakan dan sebagainya, yang pertama dilihat di websitenya Unhal, Universitas Pertahanan. Karena kapan tesnya, apa yang diteskan secara detail itu ada bagian tersendiri. Saya tahu garisnya besarnya. Kemudian khusus S1 itu sudah 3 kohort. Kohort itu maksudnya masuknya dia. Yang diterima 300 dari 10 prodi. Tahun ini yang mendaftar 45.000. Dan kita selalu mendahului dari universitas negeri manapun di Indonesia itu pasti kita duluan. Kenapa? Karena memang yang kita ambil itu yang the best, yang bagus dulu. Cuma mohon nilai khusus 4 materi, matematika, fisika, kimia, biologi itu minimal 9. Kalau di bawah 9 gimana? Mendaftar bisa. Tapi nanti lolos dari seksi administrasi secara online itu mesin Pak, nggak bisa ditipu. Jadi kalau kurang dari 9 dengan sendirinya akan hilang dari nama itu. Kalau sudah 9 ke atas sudah bisa memenuhi syarat, insya Allah saya akan kawal. Insya Allah akan saya kawal. Karena memang tahapannya ini banyak, ada 6 tahap yang mereka lalui. Tes administrasi, nanti ada tes psikologi, ada tes minat dan bakat, ada tes kesehatan jiwa. Artinya gendeng nggak mau. Kalau masuk orang gendeng kan bahaya nanti. Karena dilatih di akmil itu untuk nembak gitu. Nanti semua ditembakin kan bahaya. Kemudian ada tes wawancara. Wawancara biasanya saya berwawancara. Kemudian ada tes jasmani itu ringan, tidak seperti di militer. Kemudian ada tes kesehatan. Yang penting dalam jeruannya itu masih utuh, insya Allah masih bisa. Tapi kalau biasanya yang banyak gagal itu buta warna Pak. Jadi nggak bisa membedakan merah, kuning, hijau, huruf A dibilang B gitu. Itu yang mungkin susah untuk diterima. Termasuk faktor X, kaki itu kalau X-nya sudah keterlaluan juga nggak bisa. O juga sama. Kenapa? Alasannya banyak banget. Karena tadi begitu lulus S1 itu ada 2 pilihan. Kalau nggak militer, ada angkatan darat, laut, udara, sesuai dengan minat bakat. Kemudian dia menjadi pegawai negeri sipil itu nanti kita salurkan di berbagai satker, satuan kerja. Khusus untuk S2 memang mereka itu mandiri, artinya tidak kita arahkan. Karena yang sekolah itu rata-rata kalau nggak sudah pegawai, dia dosen dan beberapa pegawai-pegawai yang lain. Jadi pilihannya tergantung dari S2 itu. Termasuk S3. Jadi S3 ini di tahun 2022 ini yang mendaftar 540. Dari 540 ini persyaratan yang pertama untuk S2 itu harus dari universitas yang terakreditasi. Ya minimal B, kalau C nggak dipakai. Karena di Unhan ini Universitas Pertahanan akreditasinya A. Dan Unhan ini masuk nomor 5 dunia. Nomor 5 dunia. Mudah-mudahan di tahun 2024 itu bisa masuk ke WCU, Broadcast University. Berarti kita bisa antara nomor 2 atau nomor 3. Ada beberapa kelas yang go internasional, seperti manajemen pertahanan, kemudian diplomasi pertahanan. Itu dosennya 60% itu dari luar negeri.
Jadi basa Ponorogo nggak dipakai apa pakai bahasa Inggris. Kita ini kan bahasa Inggrisnya taunya yes or no aja, banyak yesnya gitu. Kalau dari Ponorogo masih siap-siap. Jadi sekali lagi mohon dengan hormat kalau memang ada saudara dan sebagainya, saya siap untuk mengawal dengan beberapa persyaratan tadi terpenuhi, insya Allah bisa. Tapi nek bahasanya ndabeke gobloknya teman-teman ya angel. Kembali ke S3 yang mendaftar 540, yang diterima itu 20. Ya, hanya 20. Itu pun standarnya akhirnya naik dari 3,8 menjadi 3,9 IP-nya. Ya. Dan saya sekolah juga nggak pinter-pinter, tapi alhamdulillah kemarin S3 itu 4,0 gitu. Ya. Walaupun orang Ponorogo panganan sego pecel ini iso gitu. Jadi intinya katanya Prof Makarim itu, orang pintar itu tidak ada sebenarnya, tapi orang yang mau membaca itulah akan menjadi pintar. Karena kuncinya membaca. Saya dulu orang tempur, misalnya mateni wong nembak orang di timur-timur, begitu masuk pendidikan, waduh, piye gitu. Tapi alhamdulillah dengan keikhlasan, dengan kita belajar itu menjadi bisa. Saya kira itu lebih lanjut lagi nanti bisa melalui WA dan sebagainya seperti yang direncanakan Mas Sunyoto tadi, monggo aja. Saya siap. Kalau si Genot itu dia dosen di S1. Mungkin udah pensiun tahun ini dia. Rumahnya dekatnya Kodim yang baru itu. Saya kira itu yang perlu kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan, ada kesalahan. Nomor HP saya nanti silakan, Mas Ami Joyo juga ada, di grup IKAS Masa juga ada. Saling bertukar pikiran. Saya tinggal di Sentul Bogor, di perumahan dinas. Tempat tinggal saya itu di Surabaya, di belakang UNER kampus C kedokteran. Karena kebetulan anak saya ini 4, 1 lulusan UNER, kedua lulusan UNER, yang ketiga sekarang perempuan kedokteran UNER, yang keempat masih kecil, kecirit ya. Jadi semuanya UNER. Weh, gitu. Saya kira itu, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Jenderal Yoni atas pencerahan yang sedikit itu bagi kita. Nanti akan kita informasinya akan kita minta lebih banyak melalui webinar yang tiap bulan kita laksanakan berbagai tema-tema gitu. Mudah-mudahan nanti yang diharapkan dari Ponorogo banyak yang masuk ke situ akan terlaksana. Saya dulu juga diminta untuk jadi militer, tapi saya nggak mau. Katanya nggak ada program yang tentara itu dipakai untuk menyusup, itu nggak ada. Yang penting bisa lompat gitu. Jadi saya nggak mau jadi militer, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Makarim beserta keluarga yang bertepatan pada pagi hari ini, Pak Yoni, dan semuanya saja yang hadir pada kesempatan ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat hidayah hidayah pada kita sekalian. Pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan kesehatan bisa hadir di sini dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu yang saya hormati, teman-teman semuanya. Yang pertama saya sampaikan
Saya terima kasih diundang Pak Karim. Rombongan dari Ponorogo ini adalah mungkin amanah dari yang ada di Ponorogo, Pak. Jadi kenapa ini ya memang yang diperintah untuk hadir di sini hanya ini saja, karena mengingat kesibukan masing-masing sehingga tidak bisa hadir di sini semuanya. Nah, makanya pada kesempatan ini hanya perwakilan yang bisa hadir di sini. Rombongan dari Ponorogo ada 4, 1 dari Solo. Pak Mijoyo ini dari Solo. Kemarin hari Jumat setelah Jumatan kita berangkat, Pak Karim. Yatim piatu ini ada 25 anak yatim piatu yang kita kelola sampai sekarang, Pak. Dan kebetulan alhamdulillah dari teman-teman tidak dari Jakarta saja, dari Ponorogo juga antusias untuk memberikan santunan. Ini sudah berjalan 3 bulan kalau tidak salah, 4 bulan. Jadi masing-masing anak kita beri 100.000 untuk santunan anak yatim. Yang kedua, kaki yang kedua ini pembangunan di bidang masjid dan nanti tempat anak yatim ini. Yang tadi wakafnya sudah ada, tanahnya sudah ada. Sekarang proses pembangunan. Hari ini mungkin besok temboknya sudah mulai. Ini berkat semua yang hadir ini, bantuannya terima kasih. Dan dari yayasan mewakilkan ke saya untuk mengucapkan terima kasih. Terus kemudian ada lagi kegiatan yayasan yaitu kurban. Dari sini Pak Butina yang ikut kurban untuk yang akan datang. Butina sama Pak Gandung. Tidak di kota, Pak. Kota ini Ponorogo ini udah penuh untuk kurbannya. Kadang-kadang kita ini bingung untuk menyebarkan distribusinya, kita kebingungan. Tempatnya itu di Kecamatan Krayon perbatasan dengan Pacitan. Ini alhamdulillah hari ini kita sudah menerima 2 sapi. Dan di sana itu tidak pernah, Pak, ada namanya merasakan korban itu tidak pernah. Paling kalau ada kiriman kambing mungkin dari kiriman dari bawah di atas. Tapi kita 2 sapi. Tahun kemarin 1 sapi. Tahun kemarin sudah 1 sapi. Itu tidak merata, Pak. Tidak merata. Sehingga ada yang tidak terima. Nah, ini antusias dari Jakarta juga luar biasa. Yang sudah dari Pak Gadok dan Butina. Kita nanti 2 sapi ditempatkan di sana, mudah-mudahan bisa merata. Paling enggak 1 desa. Atau 2 RT ya, Pak. 2 RT. Paling enggak 2 RT. Sangat terpencil. Memang kita kalau ke sana survei itu luar biasa sulitnya. Tapi itu hikmahnya, kita menjadi semangat untuk memberikan kontribusi ke sana. Terus kemudian berita terakhir untuk pembangunan masjid dan yatim piatu ini ada orang jenengan yang mau mewawakan tanahnya. Jadi nanti kita perluas, insya Allah kemungkinan kalau nanti bisa perluas, nanti kita gunakan untuk pondok, untuk pesantren dengan lokasi yang sama. Gandengan di belakangnya, Pak, nyontoh di belakangnya itu luasnya sekitar 2000 meter. Luasnya yang kalau mau dibeli boleh. Cuma kita masih kesulitan untuk yang mewakafkan tanah. Lah ini ada orang jenengan ini bukan keluarga alumni, bukan, saya juga nggak kenal. Tahu-tahu memberitahu kalau saya itu punya tanah di jenengan, luasnya 1.120. Ini saya mangkafkan. Persoalannya kita tidak mungkin tanah ini di jenengan. Akhirnya beliaunya sudah jual aja. Tanah saya di jenengan jual aja.
belikan tanah yang ada di Jetis yang lokasi masjid. Akhirnya ini proses Pak, Bapak Ibu semuanya, proses untuk penjualan tanah. Setelah penjualan tanah nanti kita belikan tanah yang ada di Jetis. Ini untuk perluasan masjidnya dan yatim piatu sampai nanti pondok pesantren. Mungkin saya juga belum mendengar Pak Nyoto, meskipun Pak Nyoto ini lintas angkatan, tiap-tiap angkatan ini sudah ada yang sampai ke sana belum. Kalau 85 ini sudah duniawinya, kadang-kadang sudah ya ada duniawi, tapi akhirnya kadang-kadang sudah mulai berjalan Pak. 85 ini mikirnya sudah tidak sekarang yang kita nikmati sekarang, tapi ya nantinya. Oleh karena itu saya mundur Aristu, mudah-mudahan dua kaki ini bisa berjalan bersama-sama sehingga bisa membantu yang orang-orang yang sangat membutuhkan. Saya kira itu, terima kasih ya, sekilas. Salam dari Ponorogo untuk semua yang ada di sini, luar biasa. Mudah-mudahan tahun depan atau kapan bergantian siapa yang diutus dari Ponorogo untuk hadir di sini. Terima kasih, ada kekurangan mohon maaf. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I had a view, but then again, to you, to Manson, they what I had to do, and so it without excess, I bled each other cold. Each careful step on the byway and more, much more than days. I did it right. Yes, there would unto you when I belong more than I could do, but through it all, when there was doubt, I ate it out and spit it out. I faced it all, I stood the tall. It isn't subside, I find it all so amusing to see I did all that, and me I sing, not in this highway. Oh no, no, not a me.
kau seorang diri. Bukannya aku sengaja meninggalkan kau sendiri. Bukan sandiwara kasihku kepada bulan sabit yang jatuh bintang teduh setiap rembulan langkah tanpa berencana. Aku yang berlena dibuai pelukan dosa. Ini bulan ku pun tahu betapa pedih hati langkah karpatan atau bukan Tuhan. Aku yang terlena di bawah pelukan dosa. Aku harus jatuh
berdosa padamu, masih pantaskah mendampingimu? Biarlah bicara sendiri, biarlah kan menjadi saksi. Kita sampai di sini. Tes, tes. Betapa kita beri kesempatan untuk jatuhkan hukuman. Andai Maha Putar berikan mana tulus jatuh di surga ini. Yang merasa sangat berdosa padamu, masih pantaskah mendampingimu? Biarlah bulan bicara sendiri, Jalan kaya.